juga kayak gitu. Oh, oke, berarti masih ada tradisi makan lontong dan ayam opor ya tante di sana, nggak beda ya sama di Indonesia? Masih, ketupatnya aja nggak ada. Ketupatnya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naura di podcast Secret Story. Hari ini spesial edisi Lebaran ya teman-teman. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri bagi teman-teman Secret Story dimanapun kalian berada. Nah, saat ini sudah bergabung bersama kita ada narasumber yaitu Tante Ulfa yang posisinya sedang berada di Belanda nih teman-teman, yang akan sharing-sharing dengan kita gimana sih situasi Idul Fitri di sana ya. Assalamualaikum Tante, terima kasih udah mau join podcast hari ini bersama saya ya Tante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih undangannya. Iya, mohon maaf lahir dan batin ya Tante ya menjelang Lebaran ini. Iya, sama-sama. Nah Tante, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, kita mau tahu nih Tante, teman-teman podcast mau tahu gimana sih suasana Lebaran di Belanda itu seperti apa? Kan mungkin pastinya berbeda ya dengan situasi di Indonesia, dan mungkin bisa dikasih tahu juga nih Tante, sekarang lagi menetap di kota apa gitu. Silakan Tante. Oke, baik. Sekarang ini saya tinggal di kota Almere, itu sekitar 20 atau 30 menit dari Amsterdam. Ya kalau Lebaran di sini, ya saya sudah bertahun-tahun ya ngalamin Lebaran di Belanda. Ya nggak kayak di Indonesia pasti. Iya. Kita mencoba untuk merayakan dan supaya seperti kayak di sana gitu. Apalagi sekarang saya sudah punya keluarga dan anak-anak. Jadi intinya itu kita harus mencari komunitas supaya menjadi bagian dari komunitas itu, terutama yang Muslim. Nah, kalau kebetulan saya anggota dari salah satu masjid Indonesia di Amsterdam. Jadi kalau Lebaran ya kita gabung ke mereka gitu. Jadi masjid biasanya tuh sholatnya tuh nggak di luar karena juga suasana dingin ya, dingin. Terus jadi sholatnya itu di dalam masjid atau lebih tepatnya mereka tuh nyewa sport hall gitu. Oh, oke. Kayak gor gitu ya Tante? Iya benar, gedung olahraga. Karena kalau misalnya di masjid nggak muat, karena banyak student datang atau ya rame lah pokoknya, orang Indonesia tuh pada nyari masjid Indonesia untuk bersama gitu. Oke. Nah berarti di sana juga banyak nggak Tante komunitas Muslimnya, khususnya Muslim Indonesia di sana itu banyak, ataukah di kota Almere ini cuma yang komunitas yang Tante sekarang lagi diamin gitu Tante, atau ada banyak sebenarnya? Alhamdulillah banyak sih, terutama yang kota besar ya, kota besar. Almere ini kan kotanya lebih kecil, tapi emang deket sama Amsterdam. Jadi biasanya orang-orang Amsterdam gabung ke Amsterdam. Tapi di Almere sendiri banyak juga orang Indonesia gabungnya ke masjid-masjid lain yang bukan Indonesia. Jadi misalnya Masjid Suriname atau Masjid Maroko gitu. Jadi ya, karena mungkin kalau ke Amsterdam kan effort juga ya, jauh gitu. Misalnya harus mobil gitu. Kalau misalnya di dekat rumah ada yang Masjid Maroko, ya tinggal jalan atau 10 menit gitu. Jadi masing-masing aja gitu. Kebetulan saya dulu tinggalnya di Amsterdam, jadi udah ke masjid itu. Nah, gitu. Jadi makanya sampai sekarang walaupun udah pindah, saya tetap ke Amsterdam. Tapi kalau untuk misalnya pelaksanaan sholat Id gitu Tante, apakah hanya di masjid yang sudah disediakan atau mungkin menyewa gor, ataukah bisa juga nih Tante, biasanya kalau di luar negeri itu kan ada kedutaannya, apakah itu termasuk disediakan oleh kedutaan atau beda lagi tadi, kedutaan juga bisa sholat Id di sana? Nah, kalau kedutaan itu biasanya kerjasama sama masjid. Jadi kalau kedutaan kita kan di Den Haag, ya. Nah di sana masjidnya itu masjid Persatuan Pemuda Masjid Eropa Al Hikmah. Jadi biasanya KBRI itu merefer ke situ
Itu lebih ramai lagi. Itu lebih ramai lagi. Jadi, cuman buat kita itu sekitar 1 jam ke sana. Jadi jauh ya. Dan biasanya itu habis apa namanya, habis sholat Id, mereka menyediakan makan-makan juga gitu. Jadi suasana lebarannya sangat terasa gitu. Makan lontong juga kayak gitu. Oh, oke, berarti masih ada tradisi makan lontong dan ayam opor ya, Tante di sana. Nggak beda ya sama di Indonesia? Masih, ketupatnya aja yang nggak ada. Ketupatnya nggak ada. Oke, tapi biasanya kalau misalnya orang Indonesia menetap di sana, biasanya suka ini tuh Tante, apa ya? Ya gitu, ada yang masak ketupat, masak bikin kue. Biasanya di sana juga ada nggak Tante? Oh iya, banyak. Jadi kita suka ada open house gitu ke rumah-rumah teman-teman, atau gabung misalnya teman-teman bikin open house di rumah siapa gitu. Jadi siapa yang masak gitu. Jadi nggak sepi gitu ya. Cuman ya itu harus minta izin kerja misalnya, kalau misalnya hari kerja. Soalnya kan nggak dapet, itu bukan hari libur nasional ya. Jadi harus cuti kayak gitu. Anak-anak sekolah kita minta izin buat cuti lebaran gitu, apa sih, buat bisa boleh kalau buat cuti apa sih, kepercayaan gitu, agama. Oh, berarti ini jatuhnya Tante Ulfa dan keluarga berarti harus mengajukan izin cuti dulu ya Tante untuk merayakan lebaran. Benar. Dan mungkin kemungkinan tahun ini kan jatuhnya hari Minggu ya, mungkin ya. Minggu atau Senin gitu. Jadi ya kalau berarti ya udah nggak cuti, cuman kalau hari Senin kita udah minta izin, udah kasih tahu lah gitu kalau misalnya ini kayaknya Senin nggak masuk kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan untuk malam sebelum Lebaran nih Tante, ada nggak sih tradisi-tradisi khusus atau yang unik nih di sana Tante yang dilakuin sama mungkin ya warga negara Indonesia yang tinggal di sana, ataukah mungkin hebohnya atau ramenya pas hari H gitu? Ada nggak sih Tante biasanya malam takbirannya gitu? Ada nggak Tante kegiatannya? Kalau malam takbiran biasanya mungkin di masjid ya. Jadi misalnya kalau udah buka bareng gitu kan, terus ternyata memang besoknya Lebaran, ya berarti takbiran di masjid gitu. Tapi kalau kayak di luar gitu enggak sih. Maksudnya kayak di rame gitu, heboh gitu ya di luar pakai speaker atau apa. Kalau di sini nggak ada dan nggak boleh juga sih kalau ribet-ribet. Berarti kalau untuk azan juga nggak dibatasi ya Tante? Atau boleh atau tidak boleh Tante? Kalau azan selama ini saya belum pernah dengar di luar. Walaupun di online gitu pernah ada yang bilang di daerah mana ya, ada azan gitu lupa lagi di mana, di Belanda juga. Cuman memang hampir nggak ada. Biasanya di dalam aja dan speakernya itu nggak keluar gitu. Oke. Kalau dari pandangan Tante Ulfa nih, selama sudah bertahun-tahun ya tinggal di Belanda dan udah sempat pindah-pindah kota juga ya Tante, tempat tinggal ya. Nah, kalau dari Tante Ulfa, gimana sih Tante toleransi beragama di Belanda gitu, terutama dengan umat muslimnya gitu? Mungkin gak hanya dari Indonesia ya Tante, mungkin teman-teman Tante Ulfa juga yang ada dari negara lain, itu seperti apa Tante? Kalau toleransi sebenarnya sampai saat ini baik ya. Tapi terasa sih mungkin dari makin ke tahun makin apa ya, terutama karena pemerintahnya makin ke arah yang sayap kanan gitu ya. Jadi komunitas muslim ini agak-agak lebih tidak diprioritaskan gitu. Cuman kalau saya mengalami langsung belum pernah, alhamdulillah belum pernah dilecehkan atau gimana, enggak. Dan alhamdulillah juga di kantor mereka baik-baik gitu, ngerti kok kalau puasa atau apa gitu. Ya baik. Dan kalau misalnya minta izin kayak tadi kan mau lebaran atau mau di sekolah juga itu nggak apa-apa. Jadi masih baik ya. Cuman mungkin di berita lebih heboh gitu ya.
Oke, iya sih Tante. Mungkin ya yang seperti kita tahu ya, mungkin keadaan di Eropa juga pastinya berbeda ya, Tante ya situasinya dengan kita di Asia gitu, apalagi di Asia Tenggara. Tapi kalau untuk kemarin berpuasa itu ada nggak Tante tantangannya sendiri pas kemarin puasa? Berapa jam Tante kalau di Belanda puasa itu? Nah, kalau sekarang ini enak, ini mirip di Indonesia. Jadi Oh gitu. sekitar 3 ya, 12 jam. Hmm. Kalau tahun ini ya mulai jam 5 kurang gitu, 6 ya 5 kurang sampai jam 7 bukanya. Hmm. Tapi kalau misalnya musim ini kan winter, masih agak winter mau ke summer ya. Tapi kalau musim panas itu kita pernah ngalamin yang sampai 19 jam puasa. Jadi bukanya kayak Wow, jam 11 apa kayak lama gitu. juga ya Tante. Ya, dan itu masih terang gitu. Paling itu ininya apa sih tantangannya ya ngantuk. Iya benar. Ngantuk sama kan mau tarawehnya, mau sahurnya lagi Mm-mm. udah kayak jam 3 gitu. Apa sih udah harus apa stop sahurnya, udah subuh jam 3 pagi kayak gitu. Jadi ya itu sekarang Iya, makin makin mudah alhamdulillah karena mau ke alhamdulillah. mau ke tahun Mm-mm. depan lebih lebih singkat lagi karena lebih maju lagi ke bulan Februari ya mungkin atau Iya. tengah Maret ya. Berarti saat ini di Belanda lagi sudah winter apa mau memasuki winter, Tante? Mau memasuki musim semi, jadi sudah mau habis winternya. Oh, udah mau habis winternya. Iya, iya, iya. Karena memang biasanya di negara Eropa itu setahu saya juga nanya ke teman-teman gitu ya. Apa namanya? Waktu puasanya itu lebih panjang ya tentu biasanya. Biasanya kayak mereka di sana maghribnya ada yang jam 9, ada yang jam 7 malam gitu. Bahkan kayak tante jam 11 gitu ya. Itu lama banget sih. Iya. Ya Karena waktu itu dulu, biasa mm, gimana tante? itu biasa bulan Juli atau bulan Juni Juli gitu, itu yang sampai jam Iya. 11 malam. Kalau untuk apa ya tante persiapan menuju Idul Fitri ada nggak nih yang biasanya atau tradisi yang biasanya Tante Ulfa dan keluarga lakukan selama di Belanda Tante? Kalau saya sih ya itu tadi ya harus bikin um, apa perayaan sendiri gitu biar berasa terutama di rumah karena Mm-mm. memang lingkungan kita ya banyaknya orang Belanda ya di samping apa tetangga-tetangga gitu jadi kayak kayak nggak ada kejadian sih sebenarnya kalau kita nggak effort gitu jadi Ya. ya kalau di rumah gitu mulai dihias-hias rumahnya pakai Hmm. apa sih, ya hiasan-hiasan Lebaran gitu Aid Mubarak Mm-mm. terus anak dikasih hadiah kayak gitu-gitu yang apa biar mereka seneng gitu ya Betul. Lebaran. Iya. Nah, kalau kita ke apa ke masjid ke apa sholat Id itu biasanya banyak karena kan gabung ya nggak cuma orang Indonesia kadang ada orang Mm-mm. Maroko macam-macam di masjid masjid Indonesia sih yang di Gor itu tadi di gedung Mm-mm. olahraga itu mereka biasanya suka bagi-bagi permen Oh. di buat anak-anak jadi udah bawa-bawa macam bungkus-bungkusan gitu kayak goodie bag Mm. dibagi-bagiin ke anak kecil kayak gitu Hmm. ya Di sana udah ada seneng. ada pembagian THR juga nggak Tante? THR kalau dari kerjaan udah pasti nggak ada Nggak. nggak ada. Cuman kalau kita mungkin ke anak-anak ya kasih Mm-mm. amplop kayak gitu-gitu ke Mm-mm. teman-teman anak kecil. Tapi kalau yang THR gitu nggak ada sih. Paling kita bikin-bikin parcel buat teman-teman kayak gitu ada. Ah, oh gitu. Berarti ini apa tuker-tukeran parcel hampers gitu Tante? Ya, bener. Ya kecil-kecilan aja nggak seheboh di Indonesia ya. Kayaknya Ah, di Indonesia iya. tuh gitu rame gitu ya. Cuman ya di sini kita ya beli-beli sendiri, pesan sendiri gitu. Nggak bisa pesan ke apa ke toko atau gimana tuh masih kurang sih nggak banyak. Mm-mm. Tapi dengan maksudnya hubungan dengan tetangga sebelah nih Tante, misalkan saat perayaan Idul Fitri ataupun pada kemarin ya bulan Ramadan itu gimana Tante? Baik-baik aja, mereka welcome gitu ya atau gimana Tante? Ya lebih tepatnya mungkin mereka yang Belanda suka nggak tahu sih suka apa Ya, sih kalau kasih tahu mereka nggak akan oh iya ya Lebaran ya gitu. hmm. Kan bilangnya apa ya Sakurfeest itu artinya kalau bahasa Belanda itu artinya pesta gula. Kita juga kurang Pesta ngerti kenapa gula. namanya gula ya, tapi
dari orang Maroko sama Turki karena di sini yang banyaknya Maroko Turki ya dari dulu kalau yang Muslim. Mungkin karena itu tadi mereka banyak makan yang manis-manis, terus main itu segala macam. Nanti mereka bilang oh sacrifice ya gitu. Ya nggak apa-apa sih mereka sih apa namanya biasa aja gitu. Kalau ngucapin jarang yang ada yang tahu kayak ngucapin selamat ya gitu atau apa sih Eid Mubarak gitu ya Eid Mubarak tapi hanya orang Belanda suka nggak tahu sih. Jadi itu tadi kayak nggak ada. Iya benar sih. Iya karena memang saya juga punya pengalaman setahun aja sih tante waktu itu di Aussie juga seperti itu. Sholatnya juga di kedutaan, nggak ada masjid kalau di sana. Dan waktu itu di Canberra. Tapi kalau di sana mungkin bedanya masyarakat lokalnya mereka ingin tahu gitu, kayak lebih ke kepo sih tante sebenarnya itu Idul Fitri itu apa kayak gitu. Di sekolah saya juga dulu kayak gitu dan kalau misalnya di sekolah anaknya Tante Ulfa gimana? Mereka juga maksudnya ikut apa ya acknowledge gitu. Oh ya Idul Fitri, oh ya Ramadan ataukah kayak ya sama responnya seperti mungkin tetangga tante gitu atau gimana tante? Ya kalau acara spesial gitu nggak ada ya. Tapi mungkin ada beberapa sekolah yang memperkenalkan gitu kayak dulu waktu anak saya masih di Amsterdam, sekolahnya tuh ngasih tahu ini sekarang bulan Ramadan gitu yang Muslim puasa, terus nanti ada Idul Fitri kayak gitu kan. Tapi kalau yang sekolah sekarang nggak ada, nggak ada. Cuman mereka tahu sih paling gurunya gitu yang bilang selamat ya gini. Tapi kalau dari sekolahnya secara keseluruhan nggak ada. Lalu tante kita juga pengen tahu sih kalau untuk misalnya mendapatkan makanan di sana yang khususnya yang halal gitu tante, apakah mudah atau ada tantangan tersendiri juga tante, khususnya pas mau Idul Fitri atau Ramadan ini? Nah syukurnya kan banyak tuh orang Maroko, orang Turki gitu ya. Jadi di setiap kota itu ada kayak tukang daging atau butcher gitu yang halal Muslim. Jadi di rumah kita di dekat rumah saya juga ada mungkin ada 2, tapi di tempat-tempat lain tuh biasanya lebih banyak lagi gitu. Jadi sebenarnya banyak. Cuman kalau misalnya mungkin tinggal di pedalaman apa di desa yang sepi gitu ya, yang banyaknya cuman orang Belanda, mungkin itu harus naik mobil dulu berapa kilometer gitu baru bisa dapet kayak gitu. Jadi emang harus kalau kota besar tadi kayak bilang banyak alhamdulillah banyak. Lebih mudah. Cuma kalau ke restoran udah mulai ya ada yang halal option atau memang halal. Ya harus dicari tahu gitu ya di Google dulu atau Tapi kalau misalkan untuk kegiatannya tuh kan biasanya kalau di Indonesia itu kan kita dapat 2 hari untuk libur bersama gitu. Kalau misalnya di Belanda kan mungkin harus cuti kerja ya tante. Tapi kalau misalkan dari komunitas Islamnya sendiri, biasanya itu hanya sehari aja gitu tante atau ya udah 2 hari gitu? Ya sih biasanya cuma 1 hari. Itu pun banyak kalau misalnya jatuhnya bukan hari kerja, di hari kerja, berasa sih lebih sepi gitu sholat idnya. Maksudnya nggak seramai kalau weekend gitu ya. Kayak kita nih kan di masjid bakal ada makan-makan gitu ya. Terus diantisipasi ini weekend gitu, jadi pasti lebih ramai gitu. Jadi masaknya harus lebih banyak kayak gitu. Benar. Jadi memang harus ambil cuti, tapi bahkan kadang-kadang ya enggak gitu, enggak ambil cuti. Mungkin pas baru berkunjung gitu ya ke rumah-rumah buat silaturahmi. Tapi kalau itu cuma 1 hari. Oke. Kalau misalnya untuk apa tante? Hidangan makanan itu biasanya yang menyediakan dari individu, misalnya Tante Ulfa nih bawa per keluarga atau misalkan udah dihidangkan dari masjid ya gitu tante. Biasanya gimana? Kalau di masjid biasanya masjid yang mengorganisir ya. Jadi mereka biasanya udah kerjasama sama catering gitu. Terus tergantung masjidnya juga sih. Ada kan masjid Indonesia di Amsterdam tuh ada 2 gitu. Kayaknya kalau yang satunya tuh udah semua satu paket. Kalau yang masjid kita
sebagian besar disediakan catering, tapi misalnya ada perintilan kayak bawa kerupuk, saya bawa ini itu bersama. Iya. Jadi dibagi-bagiin biar sama-sama dapat pahalanya gitu kali ya. Jadi bernya gitu buat dibawa. Oke. Kalau Tante Ulfa kira-kira tau nggak Tante, misalkan di kota Amsterdam itu masjid tuh udah banyak kah Tante di Belanda atau bisa dihitung jari Tante? Kalau dihitung jari, sejujurnya saya nggak tahu sih berapa banyak, tapi kayaknya ada lebih dari 8 gitu ya ada. Karena besar, komunitas muslimnya banyak, dan soalnya masjid itu seringnya nggak berbentuk masjid ya, jadi kayak Gedung. Kita nggak tahu kecuali misalnya baca atau emang nyari. Ya banyak sih, mungkin 10 atau lebih ada ya benar. Maroko, Turki, Indonesia aja udah 2. Terus yang lain-lainnya ya mungkin Suriname atau Afghanistan gitu-gitulah, pokoknya yang negara-negara muslim, komunitas itu biasanya mau bikin Islamic Center sendiri gitu ya, masjid sendiri. Berarti biasanya masjid atau Islamic Centernya itu ya, atau komunitas itu terafiliasi per negara ya gitu Tante? Biasanya? Iya, tapi biasanya itu dari masyarakat sih. Jadi masyarakat yang bahu ngumpulin uang gitu ya buat bikin masjid. Karena kan mungkin lebih mudah untuk komunikasi, misalnya kayak dulu saya kuliahnya di kota Enschede, itu kota lain. Yang lebih desa gitu, itu masjidnya ada masjid Maroko gitu ya. Cuman kalau misalnya ya kayak ceramahnya apa gitu kan bahasa Arab, jadi ya kita nggak ngerti gitu. Mungkin makanya setiap orang dengan background masing-masing gitu pengennya punya sendiri gitu ya, jadi lebih mudah untuk komunikasi. Oke. Nah, oh ya Tante, kemarin tuh saya juga penasaran sih, kemarin itu kalau misalnya Tante pernah dengar di Indonesia itu lagi rame tren kabur aja dulu. Tante ada sempat dengar gak berita itu? Iya, sempat dengar ya. Nah, kita penasaran juga nih, banyak gak Tante orang Indonesia yang pada saat itu ya, dalam jangka waktu kemarin itu mungkin liburan atau akhirnya stay ke sana, atau gimana deh menurut Tante terkait tren kabur aja dulu sebagai WNI yang udah lama banget nih tinggal di Belanda, Tante? Kayaknya memang ada hashtag kabur aja gitu, tapi kalau buat yang tahu-tahu pada stay gitu, saya nggak terlalu ngeh ya, maksudnya jadi lebih banyak atau enggak. Kayaknya sih biasa aja, biasa aja kayaknya ya. Terus juga kan di sini visa dan segala itu lebih ketat, dan kayaknya memang nggak semudah. Jadi kayak misalnya kadang ada beberapa negara yang memang mau kerja di mana gitu, di luar negeri gini. Kalau di Belanda tuh kayaknya kurang deh. Kecuali misalnya udah kuliah di sini, terus mau lanjut. Nah itu mungkin lebih mudah karena ada visa khusus untuk mencari kerja buat yang graduate gitu. Oh berarti ya memang sih di beberapa negara kan misalnya misalnya mau kuliah tapi visanya visa kerja, nah itu mudah kan kayak gitu ya Tante. Berarti kalau di Belanda lebih ketat ya, nggak segampang itu gitu Tante ya? Lebih ketat, dan kayak apa sih? Karena ya itu ya, mungkin mereka juga mau melindungi warga negara, jadi misalnya harus tenaga ahli, terus memang mereka susah nyari yang lokal, baru mereka bisa membuktikan kalau ke imigrasi gitu, kita tuh susah nyari orang lokal, kita harus hire orang luar kayak gitu misalnya. Jadi ya itu salah satu yang agak dipersulit, tapi biar pasti ada aja cara sih ya, pasti ada aja cara. Kayak gitu. Cuman ya masalah visa gitu-gitu ya perusahaan harus mau effort buat meng-hire orang luar. Kayak gitu. Oke. Nah, Tante aku juga penasaran. Kan Tante Ulfa berarti udah 10 tahun lebih ya, Tante ya, di Belanda berarti ya? 20? Iya. Lama banget. 20 tahunan di Belanda nih Tante. Tapi dari
20 tahun itu Tante ada melihat nggak Tante perbedaan setiap perayaan Idul Fitri gitu? Ada perbedaannya nggak Tante sampai saat ini? Ya udah pasti juga ya, karena saya dulu awal-awal kan sebagai student gitu ya. Jadi tuh nyari, aduh gimana nih saya pengen makan makan Indonesia, pengen berkumpul sama orang Indonesia. Ya gitu kita ke Den Haag gitu, ke Den Haag, padahal jauh ya itu. Terus dulu tuh suka ada open house di KBRI Indonesia. Nah tapi terus makin tahun apalagi pas sudah berkeluarga malah justru nggak ke sana lagi gitu. Jadi karena udah ada komunitas sendiri. Ya itu di Amsterdam itu kan. Makin ke tahun ya mirip-mirip sih ya. Cuman kayak misalnya pas summer itu ada pengalaman yang luar biasa, itu kita pernah sholat di stadion. Dan itu sangat jarang. Iya, maksudnya karena ya karena biasanya kan di dalam ya, karena selalu dingin, selalu di dalam masjid atau di dalam gor itu tadi. Cuman ini kemarin sempat yang pas summer di lapangan, jadi kayak wah ini Indonesia berasa gitu, terus dengan takbir dan segala, dan itu gabung sama masjid Maroko, jadi rame banget gitu. Ya, jadi alhamdulillah gitu. Terus dan kayaknya memang makin rame sih, makin tahun tuh makin rame gitu. Mungkin karena sosial media juga, orang-orang tahu harus kemana kayak gitu. Ya karena berkat teknologi dan informasi juga ya Tante ya. Jadi mungkin WNI yang tinggal di sana jadi tahu nih, maksudnya arah dan tujuan kayak oh ternyata ada masjid, oh ada komunitas Indonesia atau Muslim gitu. Jadi lebih mudah ya aksesnya. Iya benar-benar. Nah Tante, mungkin ini yang terakhir dari saya, juga pengen tahu harapan Tante Ulfa apa nih untuk Indonesia dan Belanda dalam menjalin toleransi dan keharmonisan umat beragama, atau mungkin untuk teman-teman di Belanda saat ini deh, teman-teman Indonesia di Belanda harapannya seperti apa Tante, khususnya untuk Idul Fitri ini juga? Khususnya untuk Idul Fitri, apa ya, kalau kita tuh sekarang ini sih alhamdulillah Belanda lumayan toleransi untuk umat beragama ya, agama apapun. Boleh masih bebas untuk menjalankan ibadah gitu ya. Walaupun mungkin makin tahun ada selentingan sayap kanan lebih kuat gitu dengan dari pemerintah yang bilang misalnya nggak boleh ada Al-Quran, nggak boleh ada masjid, nggak boleh ada itu sempat. Dan kita waktu itu saya sempat agak khawatir waktu itu. Cuman syukurnya ada pihak oposisi. Kalau di Belanda selalu ada oposisi, jadi nggak mungkin dia melakukan itu gitu ya. Ya itu sih harapannya, selalu akan mudah untuk menjalankan ibadah tanpa ada rasa takut gitu, tanpa ada rasa takut atau segan gitu kan. Soalnya kadang-kadang kita pakai hijab gitu atau misalnya di jalan, kalau lihat berita ya. Tapi syukurnya kalau di Amsterdam di Belanda gitu masih oke gitu. Belum dengar ada yang diserang atau gimana. Oke, Tante Ulfa. Nah, itu teman-teman, tadi kita habis sharing-sharing cerita-cerita juga. Ternyata banyak juga ya cerita unik dari di Belanda kan, buat teman-teman yang belum tahu. Akhirnya kita jadi tahu gimana nih suasana dan situasi di Belanda, WNI ya, khususnya WNI yang yang umat Muslim merayakan Idul Fitri di Belanda itu seperti apa. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante Ulfa, terima kasih. Sama-sama Naura, makasih ya.